Benarkah Partai Komunis Indonesia pernah memberontak dan melakukan kudeta pada tahun 1965? Bagaimanakah sepak terjang DNA Aidit CS pada malam berdarah itu? Simak video kami berikut. Menjelang peristiwa G30 SPKI, Aidit adalah sosok yang sangat berpengaruh. Selain mengomandai partai dengan jutaan pengikut di seluruh Indonesia, Aidit sangat dekat dengan Soekarno. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Di situ kita lihat betapa mesranya hubungan Aidit dan Soekarno pada saat itu. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI menjadi banyak perkembangan dan kemajuan, sehingga banyak pihak yang tidak menyetujui kala itu. Salah satunya muncul dari Komando Angkatan Darat. Dan inilah salah satu pemicu dari kabar adanya yang menyatakan sekelompok jenderal yang ingin melakukan kudeta terhadap Soekarno, atau yang familiar dengan sebutan Dewan Jenderal. Karena itu juga PKI ingin melenyapkan jenderal perwira yang dianggap menghalangi tujuannya. Jenderal yang dimaksud berjumlah 7 orang, di antaranya Jenderal Ayani, Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, MT Haryono, Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo. Dan ada lagi satu jenderal, Nasution, namun beliau selamat, namun putrinya Ade Irma Suryani tewas dalam malam berdarah itu. Peristiwa di malam 30 September bukanlah perencanaan tiba-tiba. Perencanaan ini sudah diperancang jauh hari. Setelah semuanya matang, maka mulai malam itu PKI bergerak untuk menculik Dewan Jenderal. Dengan perencanaan yang terkoordinir dan terstruktur, mulailah mereka merancang bagaimana nantinya dalam penculikan tersebut. Mereka melibatkan beberapa orang anggota militer yang terlibat dalam PKI untuk menjadi komandan dalam penculikan tersebut. Awalnya mereka ingin melakukan penculikan pada pukul 11 malam. Namun karena beberapa hal mereka mengundurnya sampai dini hari. Beberapa orang anggota perwira TNI AD terlibat dalam penyerangan malam itu. Salah satunya adalah Letnan Kolonel Untung. Selain Letnan Kolonel Untung, ada lagi perwira tertinggi Angkatan Darat yang terlibat, yaitu Kolonel Latif. Kedua tokoh ini sangatlah berpengaruh di dalam penyerangan malam itu. Dan satu lagi anggota TNI, perwira militer yang terlibat dalam penculikan malam itu adalah Kolonel Suparjo, yang seperti terlihat pada gambar video tersebut. Tepat pada pukul 02.30 dini hari, mulailah pasukan PKI bergerak. Dan bus dalam transportasi penculikan malam berdarah itu. Mereka bergerak dengan sigap dengan menamakan pasukan elit pengawal presiden, yaitu pada saat itu dinamakan dengan pasukan Cakra Birawah.
terjadilah perdebatan di dalam rumah tersebut karena Ayani tidak ada mendapatkan informasi kalau dirinya dijemput atas perintah presiden. Namun pasukan Cakrawirawa ngotot untuk membawa Ayani. Dengan paksa, Jenderal Kebanggaan Indonesia saat itu dibawa ke sumur lubang buaya. Selanjutnya mereka memasuki rumah Jenderal DI Panjaitan. Hal yang sama juga dilakukan di situ. Mereka mendesak sang jenderal untuk dibawa menghadap presiden. Dan Panjaitan pun meminta waktu untuk berdoa sebentar. Namun pasukan PKI tidak memberikan waktu dan menembak sang jenderal di tempat, dan mayatnya pun dibawa ke lubang sumur buaya. Begitulah yang terjadi pada malam itu. Jenderal-jenderal pilihan terbaik bangsa dijemput satu persatu untuk dibawa ke lubang buaya, hidup atau mati. Yang terakhir dijemput yaitu Jenderal MT Haryono. Para keluarganya ketakutan dengan kedatangan pasukan. Namun tidak ada satupun yang bisa menghalangi pasukan Cakrawirawa ini untuk membawa sang jenderal ke lubang buaya. Begitulah malam itu berlalu. Satu persatu jenderal berhasil dibawa ke lubang buaya. Di sana, dalam menunggu para simpatisan PKI, mereka bersorak-sorak, mereka berjingkrak-jingkrak, menunggu kedatangan para jenderal-jenderal terbaik bangsa. Di sana para jenderal diinterogasi, dianiaya, disiksa dengan secara keji. Akhirnya para jenderal tidak bisa bertahan. Mereka satu persatu tewas, gugur sebagai pahlawan bangsa. Setelah jenderal gugur, mereka menanam di dalam sebuah lubang yang sampai sekarang dinamakan dengan lubang buaya. Tidak ada satupun yang aneh di pagi 1 Oktober itu. Berita-berita tentang penculikan para Dewan Jenderal tidak secara umum diketahui oleh masyarakat, karena RRI, saluran radio salah satunya Indonesia saat itu, telah disandra dan dikuasai oleh PKI. Petinggi-petinggi Angkatan Darat yang kontra terhadap PKI akhirnya mengetahui kalau Dewan Jenderal telah diculik dan dibunuh oleh kelompok-kelompok PKI. Mayor Jenderal Soeharto yang tidak terpantau kelihayannya oleh gembong PKI akhirnya bergerak sebagai pahlawan penyelamat. Dia memerintahkan Pangkostrat Sarwo Edi untuk mengambil alih bandara dan RRI Republik Indonesia. Dengan kecerdasan Mayor Jenderal Soeharto, akhirnya PKI dapat dilumpuhkan dan jasad-jasad para jenderal baru bisa diketemukan pada tanggal 4 Oktober 1965. Setelah dievakuasi, akhirnya mayat para jenderal dikuburkan di makam pahlawan. Demikianlah kisah G30 SPKI ini.
yang telah melenyapkan para pahlawan-pahlawan bangsa, jenderal terbaik PKI dengan kekejamannya, dengan kelicikannya. Akhirnya mampu di bumi hanguskan dari bangsa Indonesia. Semua itu tidak luput dari para tangan-tangan baik TNI Angkatan Darat. Semoga kejadian ini tidak terulangi lagi di negara tercinta ini. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa memahami sejarah dan menonton video-video ini. Untuk kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar channel kami ini bisa berkembang. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaila Rizal.